Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya, kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Ya, kami koordinasikan dengan aparat desa, kemudian dengan stakeholder terkait. Pada saat itu, ya, kami meminta untuk membuka akses ataupun memberikan rambu-rambu sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar masuk alur untuk menuju ke laut. Kemudian khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih, nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat ataupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer, kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Ya, dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satkopaska, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut, ya, untuk membuka akses terutamanya, ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, ya, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan pencabutan patok-patok ataupun pagar yang ada di laut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Dan ini selama ini pagarnya belum ada yang mengaku ya, nanti kalau ada komplain apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya, kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, akankah satu hari langsung dibongkar atau seperti apa? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan, ya, atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Demikian. Untuk hari ini, ya, sementara hanya dari Angkatan Laut saja, kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, tapi mungkin karena ada kesibukan nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, ya, stakeholder yang lain atau instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita. Kemudian khusus untuk di wilayah Lantamal 3 sendiri, ya, kami sudah perintahkan dan Lanal Banten, dan mereka sudah rapat kemarin begitu menindaklanjuti perintah dari saya. Mungkin secara simultan, ya, ke depan akan melaksanakan hal yang sama yang akan kita laksanakan di Tanjung Pasir. Ya, hari Selasa nanti kalau tidak salah untuk yang di wilayah Banten, ya, tepatnya di Kronjo nanti. Pak Ari, tadi Anda sampaikan bahwa ini perintah dari Presiden RI, ya, di bawah staf Kasal ya Pak ya? Betul. Secara spesifik perintahnya seperti apa Pak dari Presiden? Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Demikian. Ya, cukup. Ya, nanti lagi. Ya, Reza, selamat pagi. Hari ini, tepatnya sekarang, ini dari TNI Angkatan Laut bersama masyarakat dan juga nelayan, ini langsung membongkar pagar laut, di mana kalau bisa Anda lihat di visual yang saya tampilkan ini merupakan pagar laut yang berada di Tanjung Pasir, tepatnya di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dan memang tadi terkait dengan pembongkaran pagar laut di daerah Tanjung Pasir ini akan dilaksanakan sepanjang 2 km, di mana targetnya memang dari Danlantamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Marinir Hari Indarto
akan mencabut atau membongkar pagar laut di utara Tanjung Tanjung Pasir maksud kami di Kabupaten Tangerang ini sejauh 20 km karena memang ini tidak panjang dari pagar laut sendiri total keseluruhan ada 30 meter dan beliau juga menekankan bahwasannya ini pemasangan jauh lebih mudah ketimbang harus membongkar sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama untuk membongkar pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Nah, kalau bisa Anda lihat di sini ada personel TNI Angkatan Laut yang sedang membuka tali-tali dari penyangga pagar laut untuk nantinya ini akan ditarik oleh kapal-kapal nelayan dari nelayan pesisir utara di Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang ini. Dan terkait hal tersebut, ini memang dampak yang dirasakan oleh para nelayan secara langsung adalah biaya operasional yang semakin tinggi akibat keberadaan pagar laut ini karena memang ketika mau melaut, nelayan sendiri harus memutar begitu sehingga biaya solar yang digunakan juga bertambah, juga tangkapan atau hasil laut yang dihasilkan oleh nelayan atau yang diambil nelayan dari laut ini juga berkurang karena memang nelayan ini harus memutar arah untuk ke tengah laut sehingga jarak yang ditempuh oleh para nelayan juga jauh lebih banyak begitu dan biaya operasional meningkat. Juga ini yang ditakutkan adalah ketika ombak tinggi perahu-perahu nelayan ini akan bertabrakan dengan bambu-bambu dari pagar laut yang bisa saja memungkinkan perahu tersebut bocor sehingga perahu tersebut mengalami kerusakan. Nah, Reza, memang berdasarkan informasi yang kami terima sejauh ini pihak TNI Angkatan Laut menerjunkan setidaknya ada 600 personil gabungan begitu dari Angkatan Laut dan juga masyarakat atau nelayan yang dikerahkan untuk membongkar pagar laut tepatnya di titik paling timur Kecamatan Teluk Naga yaitu di Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang yang memang ini ditargetkan pada hari ini akan dilakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 2 km. Begitu Reza. Iya, Beda di layar Kompas TV yang kami tonton saat ini tidak hanya anggota TNI tapi nelayan juga ikut membantu. Berapa banyak nelayan dan juga personel TNI yang turun tangan untuk membongkar pagar laut ini? Ya Reza dan juga saudara, memang berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak dan Lantamal 3 Jakarta yaitu Brigadir Jenderal TNI Marinir Hari Indarto menginformasikan bahwasannya kurang lebih ada 600 personel yang merupakan gabungan dari Angkatan Laut dan juga nelayan pesisir utara Tanjung Pasir Teluk Naga Kabupaten Tangerang ini yang nantinya akan melakukan pembongkaran secara langsung sehingga masyarakat dan nelayan juga mengetahui aktivitas pembongkaran ini sehingga dari pembongkaran ini diharapkan nantinya aktivitas para nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini akan kembali normal karena kita ketahui pagar laut yang membentang sepanjang 30 km ini sangat mengganggu aktivitas nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Seperti saya tadi informasikan, selain biaya operasional yang meningkat, juga hasil laut atau ikan yang berada di sekitaran pagar laut ini jumlahnya berkurang karena memang ini nelayan harus menjauh dari pagar laut untuk menemukan hasil tangkapan atau ikan-ikan yang harus ia bawa pulang. Dan berdasarkan informasi yang kami terima kemarin, saya sempat mewawancari salah satu nelayan di Teluk Naga Kabupaten Tangerang, di mana satu harinya memang biasanya mereka menangkap ikan bisa membawa pulang 10 kg, namun dengan adanya pagar laut ini beliau mengungkapkan bahwasannya ini hanya bisa membawa pulang sekitar 5 kg per hari. Dan jika dibandingkan ini berarti setengahnya dari jumlah tangkapan atau hasil harian sebelum adanya pagar laut. Nah Reza, catatan penting yang harus diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menekankan untuk mengusut siapa pemilik pagar laut ini dan untuk secepatnya membongkar pagar laut di utara pesisir Kabupaten Tangerang. Dan supaya ini karena berdampak dengan rakyat kecil, nelayan-nelayan kecil, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya pembongkaran ini aktivitas nelayan tidak terganggu dan bisa kembali mencari nafkah lewat mencari ikan. Begitu Reza. Iya,
bagaimana koordinasi yang dilakukan dari pihak TNI dan juga nelayan untuk melakukan pembongkaran pagar laut di sana pagi hari ini? Apakah memang nelayan di sana hanya untuk di pinggir bibir pantai saja atau seperti apa koordinasi yang dilakukan? Ya Reza, memang berdasarkan informasi yang kami terima untuk hari ini tepatnya pada Sabtu 18 Januari 2025 dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Hari Indarto menegaskan kepada kami bahwa ini akan dilakukan pembongkaran sejauh 2 km di mana tadi juga TNI Angkatan Laut langsung berkoordinasi dengan para nelayan pesisir untuk membantu terkait pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir ini. Karena memang para nelayan di Tanjung Pasir ini juga merasakan dampak negatif dari adanya pagar laut ini. Yang tadi saya sampaikan, selain biaya operasional juga ini tangkapan hasil ikan begitu yang nelayan yang cari di tengah laut ini juga berkurang. Nah, Reza, kalau bisa Anda saksikan, memang di sini juga masyarakat seperti anak-anak juga ikut begitu ke tengah laut untuk menyaksikan pembongkaran pagar laut yang ditargetkan memang hari ini sepanjang 2 km. Begitu, Reza? Ya, Bene, ini artinya ketika per hari ini ada 2 km pagar laut yang dibongkar, butuh waktu kurang lebih 15 hari untuk membongkar 30 km lebih pagar laut di sana. Mekanismenya seperti itu atau sejauh mana nantinya akan dilakukan pembongkaran pagar laut di sana, Bene? Ya, Reza, memang berdasarkan informasi yang kami terima, kami baru mendapatkan informasi bahwa setiap harinya akan dilakukan pembongkaran 2 km, begitu targetnya memang 2 km. Namun kami harus mengkonfirmasi kembali apakah ini akan dilakukan setiap hari ataukah selang-seling harinya. Nah, namun yang bisa dipastikan targetnya memang satu hari ini adalah 2 km karena memang ini kita ketahui panjang pagar laut atau total panjang pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang ini totalnya sekitar 30 km yang membentang dari titik paling timur yaitu di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang hingga ke titik paling barat ada di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Nah, kalau bisa Anda lihat Reza, memang ini dari visual yang kami tampilkan banyak sekali nelayan-nelayan yang juga ikut untuk berpartisipasi terkait dengan pembongkaran pagar laut. Dan kalau bisa dilihat di sini juga banyak anak-anak yang menyaksikan. Tadi juga anak-anak sempat berteriak bongkar begitu karena memang ini para nelayan merasakan dampak negatif dari adanya pagar laut begitu, Reza. Iya, Bene, ini kan pagarnya dari bambu begitu. Tadi dan Lantamal 3 Jakarta juga sempat menyebutkan bahwa lebih sulit untuk membongkar daripada memasang. Nah, kendala apa yang memang saat ini telah ditemui oleh pasukan TNI juga nelayan yang akan membongkar pagar laut di sana? Ya, Reza dan juga saudara, memang ini tadi disampaikan bahwasannya untuk pembongkaran akan lebih sulit jika dibandingkan dengan pemasangan karena kita ketahui sendiri untuk tinggi arus ombak yang di pagi hari ini, cuaca juga tadi sedikit agak hujan, ombak juga agak tinggi. Inilah yang menjadi salah satu kendala pihak Angkatan Laut dan juga para nelayan atau masyarakat di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini untuk mencabut pagar-pagar laut di Tanjung Pasir, tepatnya di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Namun terkait kendala tersebut, ini tetap dilaksanakan pembongkaran karena memang ini masyarakat antusias untuk langsung membongkar begitu karena kita ketahui pagar-pagar laut ini sangat-sangat berdampak negatif bagi perekonomian para nelayan di pesisir utara Teluk Naga Kabupaten Tangerang hingga di titik paling barat yaitu di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Begitu, Reza. Iya, Bene, cuaca di sana seperti apa sejauh ini hingga jam 9:12 waktu Indonesia Barat? Ya, Reza, yang bisa saya kabarkan tadi memang cuaca di sini diguyur hujan kecil dan ini memang ombak yang ada di pesisir utara ini cukup lumayan tinggi sehingga ini
berdampak langsung ke para nelayan, menyulitkan para nelayan dan juga anggota TNI Angkatan Laut untuk membongkar langsung. Nah, kalau bisa Anda lihat sekarang ini merupakan visual dari salah satu perahu nelayan yang langsung menarik pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kalau bisa Anda lihat, memang ini tali tambang yang berada di perahu nelayan langsung diikat begitu ke bambu-bambu di pagar laut di Kabupaten Tangerang, sehingga nantinya ketika perahu nelayan ini maju, begitu pagar laut yang terbuat dari bambu ini langsung ditarik dan ini langsung hancur begitu, Reza. Dan kalau bisa Anda lihat, memang ini sudah ada sebagian pagar-pagar laut yang rusak begitu karena memang dibongkar, dan ini kemungkinan masih akan terus berlanjut hingga nanti siang. Begitu, Reza. Iya, lalu Bene, terkait dengan kepemilikan pagar laut ini sendiri, adakah informasi yang sudah Anda peroleh soal itu? Ya, Reza, memang terkait dengan kepemilikan sendiri, dan Lantamal 3 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Marinir Hari Indarto menyampaikan untuk kepemilikan pagar laut sendiri, beliau masih menginvestigasi. Namun meskipun tidak diketahui siapa pemiliknya dan siapa yang memasang pagar-pagar laut ini, beliau menekankan bahwasannya pembongkaran akan tetap langsung dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama masyarakat dan juga para nelayan, karena memang ini adalah perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan selain awalnya memang menyegel pagar laut ini untuk segera membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, yang diketahui memang ini pagar laut membentang sejauh 30 km dari titik paling timur yaitu di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang hingga titik paling barat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, karena memang pagar-pagar laut ini mengganggu sekali aktivitas mata pencaharian para nelayan di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Begitu, Reza. Iya.